Berbagai kasus kekerasan orang tua kandung terhadap anak banyak terjadi di Indonesia. Yang paling terbaru adalah kasus kekerasan dan pencabulan oleh ayah kandung terhadap 4 anaknya di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Ayah kandung berinisial R tega merantai 4 anak kandungnya di rumah selama bertahun-tahun. Ironisnya, salah seorang anak yang masih di bawah umur sedang dalam kondisi hamil. Dari pengakuan anak-anak tersebut terungkap jika mereka setiap harinya dipaksakan untuk mengumpulkan uang dengan cara mengemis di luar rumah. Usai mengemis, seluruh kaki mereka kembali dirantai agar tidak melarikan diri dari rumah. Kasus ini pun terbongkar setelah Lembaga Pemerintahan Perlindungan Perempuan dan Anak atau LP3A Kabupaten Lahat melaporkannya ke polisi. Polisi langsung menahan sang ayah kandung, sementara keempat anak korban kekerasan diasuh oleh Dinas Sosial Kabupaten Lahat. Baik saudaraku, kembali di Makna dan Peristiwa. Sekarang kita sudah bertambah nih satu narasumber kita, Ustadz Bendri. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Ustadz ya? Ini guru saya juga nih, Masya Allah. Ustadz, ini kita memang lagi membahas tentang kasus kekerasan terhadap anak ya. Memang salah satunya adalah kasus di Lahat ini Ustadz. Nah Ustadz sendiri kalau bisa memandang, bagaimana Ustadz? Mungkin apakah orang tua yang bermasalah ini, misalkan di kampung dia bermasalah-masalah keterbelakangan dia, masalah pendidikan juga. Kalau di kota dia sibuk gitu ya. Ataupun permasalahan-permasalahan yang lain. Ustadz lihatnya seperti apa Ustadz? Ya sebenarnya kalau berapa kali saya juga berinteraksi dengan orang tua seperti ini, ada 2 jenis orang tua. Ya, ada orang tua pingsan, ya, ada orang tua mati gitu. Gimana tuh? Orang tua pingsan itu orang tua yang memang sebenarnya dia nggak sadar. Nggak sadar tuh mungkin karena tidak memiliki ilmu. Bagaimana sih seharusnya mendidik anak, dirasa kalau mukul selesai. Dirasa kalau sudah nabok, anak nurut selesai gitu. Padahal menimbulkan trauma. Ini yang pingsan. Jadi pingsan butuh diberikan pemahaman ilmu kan. Itulah kenapa memang butuh banyak narasumber praktisi parenting yang memang sudah bisa bukan hanya mengambil segmen masyarakat perkotaan sudah mulai turun ke masyarakat bawah gitu ya, supaya memahami bahwa yang mereka anggap efektif dengan memukul efektif saat ini namun menimbulkan trauma. Dan dia tidak menyadari itu salah gitu sudah. Sementara ada ayah-ayah yang mati atau orang tua yang mati perasaannya, yang merasa bahwa dia tidak peduli lagi, dan inilah memang saya berpikir ya seperti mudah-mudahan tidak ada orang tua seperti ini yang mereka melakukan hal-hal yang mungkin melampiaskan hal-hal yang mereka inginkan kepada anak-anak mereka. Misalkan dia punya masalah di luar, diselesaikannya malah ke anak-anak gitu kan. Diselesaikan kepada anak. Tapi sebagian kalau menurut saya memang jenjang untuk menangani parenting ini, pengasuhan anak itu kan sebenarnya ada 3 jenjang ya. Yang pertama, orang sudah beres dengan pribadi dia dulu, dia masalah personal dia dulu ya. Kadang orang tidak bisa memutuskan buah dari pengasuhan di masa lalunya. Dia merasa dulu diasuh dengan kekerasan dan dia merasa jadinya seperti saya ini, dia merasa itu efektif diterapkan ke anak-anaknya. Tadi kata ibu juga ibu ya, pola asuh orang tua dulu. Iya, berarti kan memang ini dia bereskan dulu nih. Ini makanya kenapa seperti ini butuh pendekatan. Yang kedua, harmonisasi pasutri, ya jenjang kedua. Karena berapa kali saya menangani kasus anak, 80% masalah anak itu sebenarnya harmonisasi pasutri. Ya, jadi kenapa dia tidak menjadi, misalnya maaf ya, menjadi homoseksual ya. Dia kenapa menjadi homoseksual? Karena dia melihat sosok ayah yang memang jahat, namun juga ditambah dengan ibu yang sering curcol. Ibu bilang gitu, bapakmu tuh jahat luar biasa, jangan kayak bapakmu. Kan gitu. Jadi memang kenapa ibu yang menjelek-jelekan ayahnya itu berpengaruh terhadap persepsi. Ya, termasuk juga ayah yang menjelek-jelekan ibunya. Ibu kamu dipercaya, banyak omongnya, ember dan sebagainya kan. Nah, kenapa harmonisasi ini penting? Supaya gini, supaya anak belajar hormat sama ibu karena ayah mengatakan, ini ibumu, ayah ambil dari kata pernikahan, jangan sekali-sekali kamu menyakitinya. Kamu menyakiti ibu berarti menyakiti ayah, kan gitu ya. Kebalikannya si ibu juga sama memuji ayahnya gitu. Meskipun ayahnya sibuk bekerja, ayahnya seorang yang mungkin pulang seminggu sekali, 2 minggu sekali, harus mendapatkan juga anak mendapatkan persepsi, gitu ya? Mendapatkan persepsi positif. Nah, barulah jenjang ketiga bagaimana menambahkan skill untuk anak. Skill sebagai orang tua, bagaimana skill bercerita, skill bagaimana mendekati anak. Nah, 3 jenjang inilah yang harusnya kita berikan kepada orang tua ya. Pertama, yang tadi kalau lihat dari kasus tadi,
Memang dia butuh pendekatan bahwa jangan-jangan memang dia mengalami orang tua seperti ini trauma masa lalu. Dulu juga seperti Iya, itu. dia di alam bawah sadarnya mengalami itu, jadi akhirnya Anak saya juga harus kayak main gini, pukul gitu. aja, dan akhirnya lingkaran setan atau kerusakan ini terus berlanjut. Dan anak ini juga kalau tidak mendapatkan pendekatan, ya dia akan melakukan itu kepada anaknya lagi. Oh, ini Ya. keharmonisan ini juga penting ya, Iya, tadi Ustadz, iya, bahwa memang harmonis sangat penting. kita harus menceritakan yang baik. Betul, betul. Berarti tidak boleh ya sedikit pun curhat Tidak. tentang keburukan pasangan ya, Tidak, Ustadz ya? karena Pada gini, anak ya? dua yang harus kita pahami dalam ilmu parenting. Yang pertama adalah persepsi, ya. Yang kedua stimulan. Oke. Persepsi adalah sejauh mana anak menganggap orang tuanya itu. Kalau di benaknya adalah orang tuanya adalah baik atau dia akan selalu mencoba hormat, respect, bahkan mencoba meniru Kalau ayahnya. baik. Iya. Misalnya dalam sejarah-sejarah Islam banyak loh kok ayah-ayah yang pulangnya seminggu sekali, setahun sekali kayak Ibrahim. Bahkan ada tabiin namanya Faruq pulangnya 27 tahun sekali. Iya, itu gimana? Ustaz lebih tahu. Punya anak namanya Robi'ah Ro'i, jadi ulama besar. Nah, kenapa? Karena ibunya itu selalu menceritakan ayahnya ini luar biasa. Luar biasa ya. Ayahmu Masya Allah, mujahid tangguh di zamannya. Masya Allah. Jadi anaknya itu muncul, oh ya saya ingin seperti ayah. Baik. Nah, makanya buat para ayah nih, buat para bunda yang sibuk bekerja, yang harus dibangun tuh persepsi dulu. Baik. Bahwa Persepsi. ayah di luar Luar biasa, untuk sekali. mampu, ayah bukan main-main. Ayah berjuang untuk keluarga juga. Makanya bukan sekedar berjuang, tapi uang gitu, gitu. Karena uang itu kita cari ya, tapi ada burj itu mungkin kalau bahasa saya itu seperti apa ya? Buruj itu menara gitu. Itu ya artinya. Baik, Ustadz, ini menarik soal sejarah tadi Ustadz bilang tentang bagaimana Nabi Ibrahim, terus ada tabi'in yang 27 tahun, Masya Allah. 27 tahun. Masya Allah. Ustadz, kalau misalnya dari Rasulullah SAW, bagaimana mendidik anak, mendidik cucu gitu Ustadz? Ya, saya kira kisah-kisah tentang itu banyak sekali. Tapi saya ingin kaitkan dulu sedikit dari Ustadz. dua pembicara ini. Ada ayat di dalam Al-Quran bunyinya begini. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang tua yang beriman lalu keimanannya diikuti oleh anaknya, maka nanti satu surga. Jadi kalau dia menjadi penyebab, kan ini menjadi tambahan menurut Ibnu Abbas, kenikmatan bagi orang tua beriman. Kalau di surga nggak ngelihat anak itu belum komplit. Nah, itu akan sempurna kalau di surganya bersama anaknya. Nah, dengan demikian orang tua sebetulnya menjadi perantara yang paling bagus buat menaikkan anak ke surga. Tapi ada yang terbalik. Yang terbalik itu begini, kalau sampai anaknya soleh, kemudian orang tuanya kafir, orang tuanya jahat, bagaimana? Anak bebas dari pengaruh-pengaruh orang tua. Baik. Nah, ini logika-logika surgawi, logika-logika akhirat yang di dunia ini sama sekali berbeda. Ya, soal keadilan. Jadi insya Allah menjadi orang tua sukses itu akan mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi orang tua yang tanggung jawab, tidak pingsan, tidak mati, tidak autis, tidaklah. Itu akan memberikan dampak yang luar biasa sebetulnya. Kembalilah kepada Rasulullah, lihat bagaimana Rasulullah perilakunya terhadap anak-anaknya, terhadap cucu-cucunya. Saya kira kita sudah saling mendengar. Tapi satu kata kuncinya adalah perhatian dan kemudian kasih sayang yang penuh buat mereka. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Ini kita alhamdulillah sudah terhubung sama Kapolres Lahat ya, AKBP Yayan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak, kita mau tahu nih Pak, kasus yang tentang penyekapan anak di Lahat ini Pak. Gimana perkembangan terakhirnya Pak? Baik, barangkali perlu kami informasikan untuk perkembangan peristiwa hukum, peristiwa pidana ya, terkait dengan kekerasan terhadap anak. Kita sudah melakukan proses penyidikan. Sedang melakukan proses penyidikan dan sampai saat ini dalam tahap masih mengumpulkan bukti-bukti, saksi dari saksi, keterangan ahli. Jadi perlu kami sampaikan bahwa proses penyidikan masih berjalan. Kami sudah melibatkan berbagai pihak dari LP3A, kemudian dari psikolog yang selalu mendampingi ketika anak-anak ini atau korban lah, istilahnya kami periksa.
Karena dalam pemeriksaan para korban atau anak-anak ini tidak stabil, artinya kadang-kadang ditanya jawabannya bercanda, kemudian kadang-kadang Anak-anak ya Pak? Bercanda gitu iya, ketika ditanya? iya, ditanya ke sini, ditanya jawabannya hanya kita melibatkan psikolog untuk memantau atau memeriksa kejiwaannya. Itu anak-anak sama bapaknya itu dipisahkan atau gimana tuh Pak? Sekarang ini? Tentunya, sekarang kita sudah, karena memang dalam penerapan pasal ini, pasal yang kita terapkan, memang untuk tidak ditahan ya, untuk kedua orang tuanya. Sehingga dari kedua orang tuanya dan anaknya kita tetap satukan. Namun dalam pemantauan LP3A dan aparat setempat, artinya RT, RW. Baik, Bapak, ini kita ada Ibu Rita Pranawati dari KPAI. Silakan Ibu mau bertanya, Bu. Bapak, apakah ada keluarga lainnya selain ayahnya? Karena itu penting untuk melakukan pengalihan pengasuhan gitu ya sementara. Jadi tidak kemudian trauma, karena kan itu dengan bapaknya juga sebenarnya trauma, Pak. Sampai saat ini kita coba mencari informasi, mengumpulkan informasi tentang kerabat atau keluarganya. Memang tidak ada, Pak. Tidak ada, Bu. Jadi untuk itu dari kantor pemberdayaan perempuan dari LP3A langsung turun tangan untuk memantau. Dan beberapa hari, 3 hari yang lalu memang dalam pengawasan LP3A. Namun ketika kondisinya sudah sudah mulai kondusif, kemudian kita juga sudah berikan pemahaman terhadap pada orang tuanya, ini proses tetap berjalan dan ini tentunya akan kita lakukan proses hukum terhadap para tersangka ini. Untuk itu tolong semuanya menyikapi terhadap kedua orang tuanya, kita berikan pengarahan secara baik, secara keagamaan, bahwa hal-hal tersebut dilarang oleh hukum apapun gitu. Silakan Ibu, kalau ingin bertanya lagi. Bapak, saya kira penting untuk dinas sosial mencari tracing family, Pak, keluarganya. Jadi anak-anak ini juga tidak hanya tinggal dengan orang yang benar-benar baru gitu, tetapi atau misalnya juga tokoh masyarakat yang memang dekat dengan anak-anak ini, sehingga anak-anak ini bisa tertolong. Hidup dengan semuanya orang baru itu juga tidak mudah loh Pak buat anak-anak, karena dia kan harus beradaptasi lagi. Itu penting untuk menguatkan anak-anak ini hingga proses bapaknya juga selesai. Yang perlu dipikirkan kedua adalah tadi pengalihan pengasuhan selanjutnya akan kepada siapa gitu kan, ini tidak mungkin selamanya berada di tempat safety gitu ya. Baik Ibu, jadi memang betul apa yang kami sampaikan oleh Ibu, bahwa kita juga mempertimbangkan hal tersebut. Makanya kita libatkan secara ahli psikologi, bahwa anak ini dan ibunya sendiri sebetulnya ada rasa sayang yang tinggi. Jadi dia susah untuk jauh dari anak-anak. Termasuk anak-anaknya juga sebetulnya kalau melihat jauh dari ibunya juga kelihatan secara pemantauan ya, observasi kami memang ada kendala. Dia selalu, kalau untuk hubungan secara psikologis antara anak dan ibu ini terpantau dia memang sangat dekat, dan belum tentu dia sampai ketika kita tawarkan bahwa untuk sementara mungkin ke pihak ibunya, saya bilang tawarkan ini pemerintah dan kita akan mendorong untuk menyekolahkan dia dan menempatkan dia di pesantren misalkan Bu ya, dengan pengawasan. Ibunya tuh berkomentar, lebih baik saya mati Pak. Nah tapi kan kita pelan-pelan sama ibunya sampaikan tidak seperti itu. Oke Pak. Itu jadi ini betul kata Ibu, memang kita harus mencari kerabat ataupun ada orang-orang lain yang memang bisa anak itu senyaman ataupun memiliki keterikatan batin ataupun mungkin leluasa atau kenyamanan lah. Jadi ini kita bersinergi dengan dinas sosial, tentunya dengan lembaga kantor pemberdayaan perempuan. Selalu kita berkoordinasi dengan LP3A atau lembaga pemerintah perlindungan perempuan dan anak Bu ya. Oke Pak Yayat. Oke Pak Yayat, terima kasih. Semoga kasus ini bisa terselesaikan dengan baik ya Pak Yayat ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Salam untuk keluarga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik saudaraku, kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Makna dan Peristiwa.